Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Arifin, absen 20 dari kelas TI 3E dengan NIM 1841720 128. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di web saya yang kebetulan di mana di sini adalah saya disuruh untuk membuat sebuah eh, web SPA di mana kriterianya adalah yang pertama adalah untuk memiliki dua JSON seperti ini. JSON yang pertama adalah JSON bernama dengan list produk, lalu kedua keranjang JSON, di mana antar dua JSON ini adalah JSON API. Lalu di sini ada menu berisi home, list produk, keranjang, dan juga bulk. Lalu di sini juga terdapat untuk kebutuhan pengerjaannya, karena kebetulan NIM saya adalah digit terakhirnya adalah 8, maka saya mendapatkan Magicom atau rice cooker, di mana program yang dikumpulkan itu berupa ya inilah untuk pengumpulannya. Jadi intinya adalah di sini kita awalnya adalah memiliki database atau database JSON bernama list produk dan juga keranjang, dan kebetulan saya sudah membuatnya, yaitu bisa kita lihat di sini keranjang dan juga list produk. Ini list produknya. Di sini saya berisi ID, nama produk, harga, dan gambar. Saya menyesuaikan dengan yang ada di sini, di mana ID, nama, dan juga harga, dan juga stok, dan juga di sini terdapat untuk gambarnya. Jadi bisa kita lihat untuk tampilannya sendiri seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Lalu di sini bisa kita lihat untuk programnya. Saya mengaturnya ada di bagian blog post komponen dan juga blog post yang ada di kontainer. Di mana di postnya di sini bisa kita lihat saya masukkan ID, nama, harga, dan juga gambar di sini. Di mana saya image source-nya adalah menggunakan props gambar. Lalu di sini juga saya tambahkan stok dan juga ditambahkan untuk tambah di sini adalah untuk memasukkannya ke keranjang. Jadi prosesnya gimana? Jadi dari sini saya akan importkan function ini ke dalam blog post. Maaf, blog post yang JSX maksud saya. Di mana di blog post JSX ini saya akan memproses untuk importnya terlebih dahulu. Setelah importnya, saya akan masukkan stage di mana list produk 1 dan list produk 2. Jadi di sini list produk itu berfungsi sebagai untuk penampung dari postnya. Sedangkan di sini list produk 1 dan juga list produk 2 adalah untuk pengambilan data dari list produk yang akan dioperkan ke list produk 2, di mana list produk 2 ini akan berhubungan dengan JSON keranjang yang menggunakan API. Jadi di sini bisa kita lihat di mana ambil data server, kita ambil data dulu servernya. Setelah itu kita akan mount-kan. Setelah kita mount, kita akan melakukan handle tambah artikel, di mana handle tambah artikel ini berfungsi untuk API-nya. Jadi waktu saya ambil data, yang merupakan data itu adalah eh, localhost barang dari setiap data yang merupakan ID-nya, maka akan dia respon dengan mengambil JSON ambil dari API di sini. Lalu setelah itu akan dilanjutkan di mana dia akan mengambil kita samakan untuk array-nya itu adalah list produk 2. Jadi waktu kita mengambil data dari API-nya, API dari JSON list produk kita masukkan ke list produk 2 yang merupakan array-nya. Lalu di sini kita bisa lihat di sini adalah handle tombol simpan di mana data
yang ada di sini kita parsingkan ke bagian list produk 2. Karena di sini ada keterangan list produk 2, di mana list produk 2 nanti ini kita definisikan, di mana kita akan menginsert produk yang berisikan ini, ID produk, nama produk, dan juga harga stok. Kita definisikan bahwa ID itu saya menggunakan timestamp. Kenapa saya menggunakan timestamp? Karena waktu saya menginputkan satu barang lebih, itu akan melakukan duplicate ID. Jadi untuk menghindari itu, saya menggunakan timestamp, di mana kita akan insertkan ID-nya timestamp, yaitu berupa new date, yaitu mengget time. Jadi get time itu waktu akan digunakan sebagai ID. Jadi tidak akan terjadi duplicate karena setiap waktu, setiap detik akan menjadi ID yang berbeda. Lalu kita lanjutkan di mana sini ada nama produk, di mana nama produk itu bisa kita lihat mendefinisikan bahwa nama produk tadi itu sama dengan this state dari state list produk 2 yang bernama nama produk, lalu insert artikel. Insert artikel ini adalah untuk konstruktornya. Jadi bisa kita lihat bahwasanya di sini insert artikel yang merupakan konstruktor tersebut yang di bagian harga itu merupakan adalah state dari list produk, array list produk yang di bagian harga. Lalu konstruktor dari stok ini yang di bagian variable stok itu merupakan adalah state dari list produk 2 yang merupakan array di bagian stok. Lalu di mana di sini bisa kita lihat di set state-nya itu di mana insert produk tadi. Di sini insert produk tadi itu dia sama dengan insert artikel, sehingga jadi dia akan melakukan import tadi. Import dari insert produk ke insert artikel. Lalu di sini bisa kita lihat kenapa saya mau menggunakan if. If ini nanti berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa waktu saya menginputkan, terkadang waktu menginputkan awal itu terjadi retry atau maksudnya data tidak masuk. Namun untuk inputan untuk ketiga kalinya akan normal sampai seterusnya. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya data tanpa nama produk atau apapun hanya berisi ID, maka saya menggunakan ini, di mana jika di state insert produknya itu adalah nama produk, itu tidak sama dengan ini, tidak sama dengan kosong, atau bisa istilahkan tanpa nilai, dan juga di mana di state di insert produk di nama produknya itu tidak sama dengan undefined atau tidak ditemukan, bisa dikatakan nol atau tidak ditemukan, maka fetch dari ini akan mengisi. Jadi metodenya akan mengisi, kecuali kalau jika tidak terjadi, maka else-nya adalah console log retry. Jadi dia harus mengulang sampai bisa. Lalu untuk mengeceknya nanti saya akan lanjutkan di seterusnya. Di setelahnya ini, saya jelaskan dulu untuk rendernya. Jadi di sini rendernya hampir sama seperti materi dari modul 4 API. Bisa kita lihat di sini ya, ini adalah sambungan untuk postnya. Jadi di sini post itu key-nya yang diambil adalah artikel ID product. Lalu di sini bisa kita lihat ID-nya itu ID artikel ID, nama produk, lalu nama harga, jadi harga gambar dan juga stok. Dan di sini juga saya melakukan key-nya, ID artikel dan sebagainya. Jadi di sini nanti akan berhubungan dengan yang selanjutnya. Lalu di sini saat saya menambahkan, contoh saja, bentar, kita more tools, di bagian developer tools kita masuk ke console. Jadi waktu saya menginputkan di bagian ini, dia retry. Lalu bagaimana? Kita inputkan ulang. Oke, data sudah masuk tapi retry. Lalu baru kita masukkan seperti ini. Kita masukkan yang di sini. Sudah normal. Lalu bagaimana? Maka akan masuk di keranjang. Kita lihat di keranjang sebenarnya ID-nya hanya, maksud saya bukan ID-nya. Bisa kita perbesar.
Nah, bisa kita lihat di sini, ini masih 4 datanya, tapi waktu kita refresh, maka otomatis terisi 2 data yang kita inputkan tadi. Lalu di sini juga kita akan ke bagian untuk list keranjangnya. Jadi sesuai dengan soal, kita lanjut ke keranjang seperti ini tampilannya. Ada totalnya. Untuk totalnya sendiri, untuk penampilannya sendiri, saya masih menggunakan cara yang sama untuk list produknya sendiri. Namun saya menggunakan folder kontainer 1 dan juga kontainer komponen 2. Jadi di sini bisa kita lihat untuk postnya ya seperti postnya yang bisa kita lihat di sini saya menggunakan TR. Jadi kayak tabel row-nya, tabel yang di bagian bawahnya. Nanti kita akan sambungkan untuk di bagian blog postnya di kontainer 1. Di mana bisa kita lihat di sini bisa kita lihat list produknya .map di mana kita post key di sini. Namun di post key ini saya masukkan di bagian tabel. Di mana di sini ada tabel row untuk nama di setiap kolom, penyebut untuk di setiap kolom. Lalu di sini saya tambahkan untuk bagian totalnya. Jadi di sini saya meng-guide totalnya. Untuk get totalnya sendiri gimana? Bisa kita lihat di sini. Saya get totalnya adalah di mana total 2 yang merupakan sebuah array tambahan gitu maksud saya. Bukan array, lebih tepatnya variabel di mana lalu kita di state dari list produk di mana for each untuk setiap objek yang masuk itu kita mappingkan dulu, di map dulu objeknya, lalu untuk total 2 itu ditambah sama dengan setiap parse integer dari map yang di get di bagian harga. Jadi akan dilakukan get untuk setiap objek yang ada di bagian keranjang, maksud saya di JSON keranjang, tapi hanya untuk bagian variabel harga, di mana di state-nya sini total itu merupakan adalah total 2 gitu. Jadi saat saya masukkan ke list keranjang akan tampil seperti ini. Untuk memanggilnya sendiri bisa kita lihat di sini di state total di mana total itu berasal dari sini. Begitu. Lalu kita lihat hasilnya 30 oh maaf 3.046.000. Nah, nanti bisa kita stop dulu nanti videonya dihitung secara manual apakah benar. Lanjut kita ke bagian selanjutnya yaitu kita disuruh untuk membuat about, dimana saya membuat about-nya ya berisikan foto dan juga styles komponen. Jadi styles komponen itu adalah sebuah file JSON, file JS maksud saya, di mana file JS ini tidak menggunakan kelas, tanpa kelas. Jadi dia langsung satu function, di mana function itu nantinya akan diekspor. Defaultnya adalah biodata, di mana ya bisa kita lihat konstruktornya itu biodata. Constnya itu biodata maksud saya. Function ini lebih tepatnya functionnya biodata yang berisi ini seperti ini. Nah, maka bisa kita lihat di bagian about. Untuk bagaimana saya berpindah seperti ini, itu sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya di video di bagian SPA, yaitu di modul 5. Jadi di sini saya memasukkan untuk di bagian app.js yang berisi beberapa function. Namun yang intinya adalah di sini adalah terdapat function all, di mana function all ini
berisi dari beberapa function yang untuk dilakukan link menggunakan root dan juga switch. Jadi di sini kita linknya kita sesuaikan, lalu kita root di mana root kita switch. Jadi switch ini berfungsi untuk memindahkan per link tadi, per function tadi, atau per file JSON tadi, file JS-nya tadi, di mana kita menggunakan path-nya. Jadi kalau semua path-nya ya slash kayak gini, berarti dia home. Tampilannya di mana? Ya tampilannya di home. Karena waktu itu kita masukkan function atau filenya yang bernama home itu tadi. Nah, dan ini juga sama topics, di mana topics itu berisi protected budget, di mana protected page itu adalah topik, di mana topik berisi blog post. Lalu di sini juga terdapat keranjang, di mana keranjang berisi topik 1, di mana topik 1 berisi blog post 1 yang merupakan yang tadi saya bilang di komponen 1 dan juga kontainer 1. Lalu di sini juga terdapat about yang berisi biodata yang sudah saya tampilkan tadi. Maaf, salah klik sepertinya. Biodata ini. Nah, biodata ini maksud saya. Jadi seperti ini tampilannya. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Di sini juga saya menambahkan untuk channel YouTube, Facebook, dan juga GitHub. Dan untuk setiap foto saya menggunakan link dari copy image link. Jadi saya murni tanpa ada file gambar yang saya import dari file ke bagian function. Jadi untuk mempermudah dan juga nantinya karena yang dikumpulkan adalah SRC-nya atau source-nya. Jadi ya karena foto biasanya taruh di publik agar bisa dipandang dengan mudah. Jadi saya lebih memilih untuk mengisikan untuk source link image-nya aja biar lebih mempermudah. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan dan juga hasilnya seperti ini. Walaupun ini masih sederhana, tapi sudah lumayan, masih bisa dipakai. Dan juga sebetulnya ini karena sederhana tampilannya, karena agak susah juga untuk mencari caranya untuk datanya. Dan juga bisa kita lihat seperti ini. Tampilannya karena sederhana, ya seperti itu. API JSON di sini masih agak sulit untuk mencarinya, jadi saya lumayan kebingungan. Ya menghabiskan beberapa waktu saya untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengparsing data antar JSON gitu. Jadi ya akhirnya waktu kepepet dan akhirnya untuk tampilannya sederhana seperti ini. Itu demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.